Welcome to the Baseface Network. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tarananya Salsabila dari kelas 11 Busana 2, nomor absen 32. Saya akan menjelaskan bab pertama Pancasila, unit kedua penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Bab kedua saya akan menjelaskan tentang UUD tahun 1945, unit ketiga, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Penerapan sila pertama. Pancasila dibuka dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki arti bahwa setiap warga negara harus menunjukkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta isinya sekaligus pembawa kemerdekaan Indonesia. Nah, contoh penerapan sila pertama: 1. Sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. 2. Membangun suasana taat beribadah. 3. Tidak melakukan suatu bentuk penistaan agama lainnya. 4. Membina kerukunan hidup umat beragama. 5. Tidak mencela, menghina, berbicara buruk dengan orang yang berbeda agama. 6. Menghargai setiap perbedaan tata cara beribadah. 7. Saling tolong-menolong antar umat beragama. 8. Membangun kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 9. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai landasan kebencian. 10. Menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Penerapan sila kedua Pancasila juga mengajarkan agar setiap warga negara membangun relasi yang baik kepada sesama manusia. Hal ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua: 1. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Tidak mendiskriminasi antar warga negara berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. 3. Membuat keputusan yang adil bagi sesama. 4. Mengakui adanya persamaan derajat hak dan kewajiban antar negara antar warga negara. 5. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. 6. Berani mengutamakan kebenaran dan keadilan. 7. Menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. 8. Saling menghormati dan gotong royong antar warga negara. 9. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Dan yang ke-10, mewujudkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mempunyai arti bahwa seluruh warga negara Indonesia diwajibkan menjaga persatuan dan ketuhanan NKRI. Contoh penerapan sila ketiga: 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 3. Saling menghargai antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu orang yang sedang kesulitan. 5. Ingin merangkul keberagaman suku dan budaya. 6. Selalu menjaga kerukunan antar warga negara. 7. Memajukan pergaulan demi bangsa. 8. Membina hubungan baik dengan seluruh unsur bangsa. 9. Menunjukkan tinggi nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. 10. Tidak merendahkan suatu adat dan budaya lain. Penerapan sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana mengandung arti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan mengadakan musyawarah mufakat. Contoh penerapan sila keempat: 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. 3. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil capaian dari kegiatan musyawarah. 4. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Saling bekerja sama dalam membentuk pertanggungjawaban hasil musyawarah. 6. Tiap anggota berhak mengikuti musyawarah. 7. Tiap anggota bertanggung jawab dalam menerapkan hasil musyawarah. 8. Berpartisipasi dalam pemilihan umum.
9. Mengadakan musyawarah mufakat dengan nilai-nilai kekeluargaan. 10. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Penerapan sila kelima, Pancasila diakhiri dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini artinya seluruh masyarakat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, dan sebagainya. Contoh penerapan sila kelima. 1. Menghargai hasil karya para seniman lokal. 2. Memberikan bantuan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan. 3. Menghormati hak asasi setiap warga negara beserta kewajibannya. 4. Menunjukkan tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. 5. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan khalayak umum. 6. Menjalin pertemanan dengan antar warga negara. 7. Melakukan kegiatan demi memajukan keadilan sosial. 8. Suka bekerja keras. 9. Menumbuhkan budaya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 10. Tidak membuat orang lain kesulitan atas tindakan pribadi. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Merekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Nah, mari kita lanjut dengan bab kedua, konsekuensi pelanggaran kesepakatan yang terlibat. Dalam praktiknya, pelanggaran kesepakatan dapat bersifat sengaja atau tidak sengaja, namun tetap memiliki akibat hukum
Pengertian pelanggaran kesepakatan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak bagi pelaku dan pihak lain. Pelanggaran kesepakatan dalam terjadi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Nah, contoh pelanggaran kesepakatan 1. Memiliki tindakan yang merugikan atau mengganggu orang lain. 2. Melanggar aturan norma yang berlaku di suatu tempat atau lingkungan. Dan yang ketiga, tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak.